Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kita sekarang akan membahas masih mengenai matrik ya. Saya ingatkan kembali, kita masih berada di sub CPMK ketiga, di mana tujuannya adalah mampu melakukan operasi matriks, termasuk di dalamnya adalah determinan dan inverse. Kalau yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai operasi baris elementer, jadi kita kembali mengingatkan dalam peta capaian analisis pembelajaran adalah seperti ini. Okay. Kita masuk sekarang ke determinan. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai operasi baris elementer. Dan itu nanti akan kita gunakan di dalam mendapatkan determinan dari sebuah matriks. Jadi bahasan di materi kali ini berisi mengenai apa itu determinan matriks. Saya rasa kalian sebagian sudah pernah melakukannya. Kemudian kita nanti akan masuk bagaimana menentukan determinan matriks dengan menggunakan dua cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan ekspansi kofaktor dan yang kedua adalah menggunakan OBE. Dan di dalam evaluasi determinan, nanti kita akan menggabungkan antara operasi ekspansi kofaktor dan OBE atau operasi baris elementer. Oke, yang berikutnya nanti kita akan membahas mengenai sifat determinan. Yang paling mudah, determinan matriks bisa kita gambarkan untuk matriks ukuran 2x2, di mana determinan matriks ukuran 2x2 itu sama dengan perkalian antara ya, diagonal matriks arah kanan dan dikurangi dengan diagonal matriks arah kiri. Ya, ini saya rasa kalian sudah tahu semua ya. Jadi dia merupakan persilangan ya, pengurangan perkalian silang antara A11 dan A12, A11 dan A22, kemudian dikurangi dengan persilangan atau diagonal yang arah sebaliknya, yaitu A12 dan A21 dikalikan. Perhatikan, yang perlu diperhatikan adalah notasi. Notasi dari determinan adalah menggunakan tanda seperti besaran, gitu ya. Jadi boleh menggunakan seperti ini, determinan dari A, jadi seperti ini, atau kalau secara notasional matematik itu kita beri tanda apa namanya ini, garis tegak ya, garis tegak di kiri dan kanan dari variabel matriknya. Nah ini ya, jadi ini maksudnya yang sebelah kiri itu adalah ada sebuah matrik gitu ya, ada sebuah matrik kemudian dioperasikan dengan determinan, berarti di sini sebelah kiri dan kanannya diberikan tanda tegak, maka itu akan sama dengan kita bisa menuliskannya langsung gitu ya. Menuliskannya langsung dalam bentuk tegak, garis tegak kiri dan kanan. Ini sudah menggambarkan sebuah bentuk dari determinan. Yang berikutnya, kita lihat contoh ya, cara menghitung determinan matrik dari matriknya adalah 2-3, 1, 2, ini sudah menggunakan notasi dari determinan ya, sudah menggunakan notasi dari determinan. Maka dia sama dengan 2x2 ya, dikurangi dengan 1 kali min 3. Ya. Maka sama dengan 4. Oke. Ditambah ini min 1 kalikan min 3, berarti hasilnya sama dengan 3, hasilnya jadi 7. Berikutnya contoh lain, ini sama ya, 2x2 dikurangi dengan 4 kali 1. 2x2 dikurangi dengan 4 kali 1. Hasilnya 0. Selanjutnya contoh yang lain, 0 kali 4
0 ya dikurangi dengan 2 kali 3, 6. Jadi hasilnya adalah min 6. Ini bentuk determinan matrik orde 2 kali 2 yang sudah cukup kalian familiar terhadap model yang seperti ini. Selanjutnya, perlu dicatat bahwa determinan suatu matrik bisa berupa bilangan positif, bisa bernilai 0, dan bisa bernilai negatif. Berikutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana menentukan determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor, kita berkenalan dulu dengan apa itu kofaktor. Ya. Dan kofaktor itu diperoleh dari yang namanya minor. Ya. Minor. Minor itu apa? Minor adalah sebuah entry ya, dengan AIJ, jadi AIJ itu minor dari sebuah entry AIJ dalam sebuah determinan matrik ditentukan dengan menghapus baris I dan baris J dari A. Jadi kalau ditanya mana yang merupakan minor dari I, J, berarti baris I, baris J ya di sini ya. Maka itu sama dengan kita mengopikan kembali seluruh matriknya tanpa baris I dan tanpa kolom C. Jadi baris I dan kolom C dihapus. Jadi kalau kalian perhatikan di sini setelah AI-1, dia langsung ke AI plus 1. Jadi kan harusnya di sini ada AI, ya. AI bla 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 bla, segini, ini dihapus. Ya. Pada baris AI itu dihapus. Demikian juga untuk kolom C. Nah, kolom C, ya. 1J, 2J, dan seterusnya. Kolomnya itu dihapus semuanya. Jadi ini nggak ada. Sehingga tinggal seperti ini. Nah, kofaktor dari AIJ atau entry AIJ atau elemen AIJ itu sama dengan kita tuliskannya adalah pakai C ya, CIJ ini artinya kofaktor pada baris IC itu sama dengan min 1 pangkat I ditambah dengan J. Jadi kalau barisnya baris 1,1 ya berarti I-nya 1, J-nya 1. Berarti dia pangkat 2. Min 1 pangkat, masih ingat ya, bahwa sembarang bilangan min 1 ya, min 1 itu akan sama dengan min 1 jika pangkat ini adalah, jadi kalau ini ya min 1 pangkat sembarang misalkan N gitu ya. Jika N-nya itu adalah ganjil itu adalah odd, maka hasilnya dia tetap min 1. Tapi kalau pangkat N-nya ini adalah even atau genap, maka dia akan berubah menjadi 1. Gitu ya, akan berubah menjadi 1. Ya, jadi kalau ganjil, min 1 dipangkatkan ganjil, itu akan sama dengan min 1, dan min 1 dipangkatkan genap, maka dia akan sama dengan 1. Next, berikutnya. Sekarang bagaimana kita mendapatkan minor dan kofaktor, ya, minor dan kofaktor. Kita lihat, kita punya matriks 3 kali 3, yang elemennya A11, A12, ya, dan seterusnya. Ini 3 kali 3, orde 3 ya. Matriknya adalah matriks square, jadi matrik yang berupa bujur sangkar atau kita sering sebut juga sebagai square matrix.
atau ada istilah juga persegi, matrik persegi, ya, yang 3 kali 3, maka ya minor dari 21, minor dari baris 21 itu akan sama dengan, nah ini, jadi kita ambil dari matrik A ini dengan menghapus baris 2 dan menghapus kolom 1. Sehingga menjadi A12, A13, jadi sisanya ini. A12, A13, A32, A33. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa juga setelah mendapatkan minor, kita bisa mendapatkan kofektor. Jadi kofektor dari 21 itu sama dengan min 1 pangkat 2 plus 1 baris dan kolomnya ditambahkan. Nah, 2 ditambah 1 ganjil, ya. Maka hasilnya adalah min 1 ya, negatif. Dikalikan dengan, nah, dikalikan dengan minor. Jadi minor itu adalah sebuah determinan ya. Jadi minor adalah sebuah determinan. Jadi minor dari 21. Kita lihat contoh yang lain, misalkan kita mau mencari kofektor dari 22. Maka 22 itu kita peroleh dari determinan matriks setelah kita hapus baris 2 kolom 2. Yaitu determinan matrik dari A11, A13, A31, A33. Nah, kofektornya berarti min 1 pangkat 2 ditambah 2, karena 2 ditambah 2 hasilnya adalah genap, 4 ya. Maka di sini sama saja dengan hasilnya adalah 1. Jadi 1 kali M22 itu hasilnya adalah M22. Ini ada yang perlu kalian pahami ya, berkaitan dengan minor dan kofektor. Jadi kofektor itu adalah perkalian dari min 1 pangkat ya, entry-nya, posisi dari baris kolomnya, dikalikan dengan minornya. Minor itu adalah determinan setelah kita menghapus posisi baris ya, yang ditentukan, nah, posisi baris dan posisi kolomnya. Itu secara ringkas seperti itu. Nah ini pola tanda untuk kofektornya, dia akan bergantian seperti ini. Itu diperoleh dari mana? Ya diperoleh dari hasil perkalian ini. Ya, perkalian yang di sini. Min 1 pangkat, apakah dia even atau kan odd ya. Jadi kalau dia odd dia min 1, kalau even dia plus. Ya. Sehingga kalau kita perhatikan susunannya menjadi berselang-seling seperti ini. Jadi kalau di posisi 1, 1, maka dia plus. Kenapa? Karena 1 ditambah 1, 2, 2 positif. Kemudian kalau 1, 2 itu adalah minus karena 1 ditambah 2 negatif, dan seterusnya. Ini untuk pola tanda dari kofektor tadi. Itu ya, ini tadi sudah saya jelaskan. Oke, sekarang kita ingin menemukan semua minor dan kofektor dari A. Maka kalau kita diminta menemukan semua minor dan kofektor dari A, kita mulai dari A11. Berarti kita menutup baris, ya, menutup baris ini 1 dengan 1, sehingga hasilnya minornya adalah ini, ya, min 1, 2, 0, 1. Ya. Semua minor, ya, M11. Maka kalau kita diminta menghitung, ini adalah determinan. Jadi kalau kita dapatkan, maka minornya itu adalah determinannya adalah min 1, maka ini min 1 kali 1 dikurangi dengan 0 kali 2. Ya, ini semua minor. Semua minor M12, M13, M21, M22, dan M23. Ini ya.
Ini apa? Ini determinan. Oke ya. Jadi minor sama dengan determinan. Ya. Minor sama dengan menghitung determinan. Dari matriks yang setelah kita hapus baris dan kolom yang bersesuaian. Sehingga dengan mudah kita akan dapatkan semua kofaktornya. Ya, ini masih untuk yang minor ya. Jadi semua minor. Untuk M11 berarti di sini kita hapus M12 baris 1 kolom 2 kita hapus, tinggal 3 4 2 1 dan seterusnya. Ini semua ya. Kemudian semua kofaktornya berarti ya sama. Nah, kita kalikan min 1 kali M ini untuk yang 11 itu plus gitu ya. 12 minus 13 plus 121 minus dan seterusnya. Tinggal kita kalikan dengan ini nilai M-nya tadi. Nah, ini nilai M-nya. Oke, jadi sebenarnya nilai minor dan kofaktor sama ya. Nilai minor dan kofaktor sama, hanya tinggal sign-nya yang berbeda. Jadi kofaktor, ini kalau saya kembali ke sini tadi. Jadi kofaktor itu adalah minor yang bertanda. Minor yang bertanda ya. Ini kalau semua minornya seperti ini, maka semua kofaktornya itu kita kalikan dengan tandanya, apakah dia negatif ataukah dia positif.